Oke, kali ini kita akan membuktikan teorema 10/4 yang berbunyi ini tentang kesebangunan ya. Yang kemarin kan kalau 10/3 itu sudut, sekarang kesebangunan tentang sisi sudut sisi. Nah, dalam suatu kesesuaian antara dua segitiga, jika dua pasang sisi berkesesuaian yaitu sebanding dan sudut-sudut yang diapitnya itu kongruen, maka kesesuaian itu disebut kesebangunan. Misalnya kayak gini, kita punya segitiga ABC, segitiga XYZ, yang dimana sudut ACB kongruen dengan sudut XZY, kan ini sama ini kan ya. Nah, di situ XZ itu sebanding AC dan YZ itu sebanding dengan XZ banding AC itu sama dengan YZ banding BC. Nah, mungkin bahwa segitiga ini segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga XYZ, ya XYZ. Nah, kalau berdasarkan teorema kekongruenan, maka dia pasti kongruen. Nah, kalau kongruen dia pasti itu dong, pasti sebangun. Nah, ini andai kan dia tidak bangun, andai tidak kongruen, ya, apa yang dikongruen segitiga ABC dan segitiga XYZ. Nah, dan juga karena sudut ACB itu kongruen dengan sudut XZY, maka kita bisa gambarkan seperti ini dong. Nah, kayak gini kan. E atau Z ini kan. Ini A, B, X, Y. Nah, untuk membuktikan ini, kita kan perlu segitiga tambahan ya. Untuk membuktikan ini itu sebangun dengan ini, maka kita pakai segitiga tambahan. Nah, kita misalkan di sini dia bukan XY, tapi dia itu EF. Dan di mana buat CE sama dengan ZX dan CF sama dengan ZY. Maka akibatnya berarti segitiga ini XYZ itu kongruen dengan segitiga segitiga Y kan, EFC. Nah, apa alasan ya teorema sisi sudut sisi? Kan ini kongruen dengan ini kongruen dengan ini, dan ini sudut kan, sisi sudut sisi kan ya. Jadi bisa kita buat seperti itulah. Ya kan? Berarti segitiga yang ada di dalam sini itu kongruen dengan segitiga ini. Jadi kita cuma butuh bantuan segitiga lain untuk membuktikan ini. Kita tak bisa langsung memasukkan segitiga ini, tapi kita menambahkan segitiga lagi untuk membuktikan apakah ini sebangun dengan ini. Nah, setelah itu karena ini kan, karena XZ kan, XZ tadi apa? Ini ya XZ, ini XZ ya, banding AC ini ya, banding AC itu sama dengan YZ banding BC yang ini ya, Y kan ini YZ ya, YZ banding BC. Maka bisa kita simpulkan bahwa EF itu sejajar AB. Berdasarkan teorema apa? Itu berdasarkan teorema 10.2. Kan kalau 10.1 itu sejajar berarti sebanding. Nah, kalau teorema 10.2 itu sebanding maka sejajar. Oke. Setelah itu, karena EF sejajar dengan AB, maka apa? Maka berarti
segitiga E F C itu bangun dengan segitiga A B C berdasarkan akibat 10.2. Akibat 10.2 itu berbunyi kalau dua segitiga ini dipotong oleh garis jajar yang memotong dua sisinya, ya, dijajar dengan salah satu garis ini, maka segitiga ini dan segitiga ini itu sebanding. Jadi misalnya gini, ada dua segitiga yang dimana garis ini sejajar memotong dua garis. Nah, ya, karena ini sejajar dengan ini, maka segitiga yang ini akan bangun dengan segitiga yang ini. Jadi itu bunyi dari teorema 10.2. Nah, karena segitiga EFC karena segitiga EFC itu sebangun segitiga ABC, dan karena segitiga EFC itu kongruent dengan XYZ, maka segitiga XYZ itu terbangun dengan segitiga ABC. Maka teorema 10.4 ini terbukti.